anakannya, DOC-nya sangat ginuk-ginuk. Nah, kenapa bisa seperti ini? Yaitu syaratnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan kita Priscilla peternak serikandi Lampung. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau membagi tahu gimana sih tata cara dalam menetaskan telur di mesin tetas. Nah, di sini kita lagi proses pembersihan telur ya. Nah, jadi pertama yang wajib kita lakukan adalah menimbang telur. Nah, menimbang telur itu bisa saat masih seperti ini, belum dibersihkan nggak apa-apa, ditimbang dulu, atau setelah dibersihkan boleh. Jadi intinya ditimbang dulu, kita pilih telur yang sempurna bentuknya. Sempurna itu tidak meleot, tidak cangkangnya tipis, dan tidak ada bintik-bintik putihnya. Itu biasanya kan telur seperti itu tidak layak untuk ditetaskan. Kenapa? Pertama, kalau cangkangnya tipis, otomatis dia kena panas itu akan ngerembes, dan akhirnya dia meskipun fertil itu akan mati di tengah jalan. Terus yang kedua, jika bentuknya itu enggak oval sempurna, itu biasanya juga sama ketika dia fertil, ataupun kalau infertil jelas dikeluarkan ya dari usia 5 hari. 6 hari itu udah harus out, karena kalau infertil itu selalu dipanaskan akan meledak dan berbau busuk, itu akan menimbulkan bakteri untuk telur-telur yang ada di mesin tetas. Nah, untuk yang fertil tadi, walaupun dia bentuknya meleot nggak seimbang. Kadang kalau indukan tua itu ada ya yang bentuknya meleot-meleot. Nah, itu biasanya indukan tua ataupun indukannya cacingan bisa juga. Nah, itu nggak harus dimasukkan ya, karena nanti takutnya mati di tengah jalan. Nah, penyebabnya apa? Mungkin karena embrionya itu lemah, karena indukannya sudah tua, itu bisa juga. Jadi standarnya seperti itu. Nah, jika kita timbang berapa sih standar yang harus kita pakai untuk menetaskan telur, berat telurnya itu berapa? Kalau di kita itu minimal 42 gram. Jadi ketika dia di bawah 42 itu harus kita out, yaitu bisa kita goreng ataupun kita jual sebagai telur konsumsi. Biasanya seperti itu. Kenapa kita milih 42 up? Karena biasanya jika telurnya di bawah 42 itu DOC-nya akan kecil-kecil. Nah, di sini meskipun untuk petelur ya, untuk petelur Elba misalnya itu kita minimal 42. Jadi kita ambil telur itu yang ukuran 42 gram agar anakannya itu bodinya itu lebih pas atau lebih besar gitu loh. Jangan terlalu kerdil. Memang identik ayam petelur itu bodinya kecil, tapi kalau bisa kita itu menciptakan atau menjual DOC itu yang kualitasnya bagus. Nah, gitu. Jadi kenapa harus 42 gram minimal? Nah, itu untuk petelur. Sedangkan untuk pedaging, kok kenapa 42 gram? Ya itu tadi, kembali lagi DOC-nya pun akan besar. Dari netas pun DOC-nya akan besar. Nah, ini kebetulan ada yang menetas ya dari periode pertama. Dari periode pertama penetasan dia netas tanggal 20. Nah, kebanyakan ayam itu menetas tanggal 21. Ya, alhamdulillah sih di mesin tetas kita dan di penetasan kita itu tanggal 20 tuh udah mulai menetas dan retak. Ya, ini sudah tanggal 21, sudah hampir 60% yang menetas. 60% ya, 60 sampai 70% yang sudah menetas. Namun di hari ke-20 itu sudah mulai retak dan ada yang menetas itu 1. Oke, kita lihat hasil DOC-nya ya, betapa gemoy-gemoynya. Oke, ini hasil tetasan periode pertama ya. Tuh anakannya, DOC-nya sangat ginuk-ginuk. Nah, kenapa bisa seperti ini? Yaitu syarat dalam menetaskan harus diperhatikan betul-betul agar kita menciptakan DOC yang kualitasnya bagus dan super. Nah, ini ya. Tuh.
Nah, ini gen petelur. Ini petelur Elba. Ini Elba hitam, ini campur sari ya. Jadi dia untuk pedaging FS, bisa untuk induan lagi, tapi harus dengan seleksi ketat. Nah, ini juga AKY silang gorwit, anakannya identik AKY. Nah, seperti itu ya. Tuh. Sangat gemuk-gemuk. Waduh. Nah, ini sudah 70%. Sisanya di mesin tetas. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat sisanya ya. Itu pun masih banyak yang retak. Nah, ini. Nih, cangkang ketika DOC itu menetas secara baik atau secara sempurna, dia mampu memecahkan cangkang itu jadi dua seperti ini nih. Tuh ya, kebanyakan seperti ini sengaja tidak buang untuk memberikan contoh kepada sampean-sampean semua. Tuh ya. Nah, ini menetasnya bagus. Oke, kita lihat ya yang masih di dalamnya. Tuh. Ini yang barusan menetas ya. Nah, ini udah retak ya. Tuh retak. Ini sebentar lagi tuh sudah dicucuin. Ini retak. Nah, ini retak. Jadi banyak yang retak nih. Ini bentar lagi menetas. Brol. Nah, gini kita nunggu. Ini hari ke-21. Nah, oke, itu tadi ya. Sisanya yang belum menetas masih retak-retak. Ini hari ke-21 hari. 21 hari sudah menetas 70%. Nah, oke, ini periode kedua. Periode ketiga. Iya kan ya? Nah, ini mau kita masukin ke periode keempat ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara baliknya ya. Secara kan ini mesin tetas kita kan bener-bener manual semua. Jadi kita harus bolak-balik sehari itu 2 kali. Sehari minimal 2 kali. Kita harus membolak-baliknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara balik yang mudah, simple, pakai merem pun bisa. Gampang, tinggal diginiin aja. Yang penting posisinya jangan sampai ada yang berdiri atau apa ya, jungkel. Itu nggak boleh. Nanti takutnya malah mati embrionya ya. Nah, digerakkan aja seperti ini, diuyak, kalau bahasa Jawanya diuyak. Nah, begini ya. Ini cara memudahkan kita dalam membalik telur untuk mesin tetas yang manual. Kalau yang otomatis nggak usah dibalik pun udah tahu-tahu netas. Ya, nih begini aja. Tuh. Sambil kita liatin ada yang jempale enggak, jengking lah kalau bahasa Jawanya, ndokin jengking. Nah, ini diuyak aja begini nih. Cara baliknya simple sekali, sambil merem pun bisa. Ini sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, sambil dirapiin seperti ini. Kalau ada yang jempalik dibenerin lagi. Nah, itu sambil masukin ya. Jadi kita bisa siklusnya itu bisa 3 sampai 7 hari sekali. Nah, itu ya. Jadi seperti itu cara-cara sukses dalam menetaskan telur ayam. Ini yang nggak masuk karena kecil. Nah, terus kalau yang telur tidak masuk, ini 3 ya. Ini di bawah 42 gram. Itu bisa kita goreng ataupun kita jual. Nah, biasanya kalau kayak gini masih masuk ya. Warna seperti ini atau lebih merah lagi. Ini telur kuntara induk pedaging silang Bangkok. Ini biasanya kalau dijual itu orang nggak mau karena dikiranya telur layar bukan telur kampung. Nggak apa-apa.
Jadi bisa kita goreng. Jadi nikmatnya beternak itu luar biasa guys. Kenapa? Di satu sisi kita bisa memiliki lauk secara pribadi dengan protein yang tinggi, telur ya, sama ayam. Nah itulah nikmat-nikmatnya jadi peternak, terlebih peternak mandiri. Oke, begini saja ya yang bisa kita sampaikan kiat-kiat sukses dalam menetaskan telur hingga 90% menetas. 90-95% menetas itu tidak menutup kemungkinan dengan adanya fooding yang kemarin ya untuk pacekan ya, dan dibantu dengan mesin tetas ini. Nah di sini nanti ini kan ada 2 mesin tetas, jadi kalau sampean bertanya kenapa kita pakai 2 mesin tetas, jadi komen di bawah ya, nanti kita buatkan video selanjutnya kenapa kita pakai 2 mesin tetas. Oke, begitu saja ya. Selamat malam, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam sejahtera, salam guyang guyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.